tiga pemuda Yahudi ini tidak mempan oleh api. Tidak mempan, saudara. Tidak ada yang hangus di rambutnya. Pakaiannya bau kebakaran tidak ada. Di tubuhnya tidak ada, saudara. Bahkan dikatakan jubahnya. Ya, saya memakai jubah putih ada garis-garis, saudara. Dikatakan di sini jubahnya tidak berubah. Jadi kalau waktu dia dilempar dengan pakaian putih, kalau dia dilempar dengan pakaian biru, saudara yang dikasih Tuhan tidak ada yang berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang berjumpa dengan saudara di hari ini. Dan saat ini saya ingin membagikan sebuah kebenaran, fakta. Kenapa saya katakan ini fakta sejarah? Kerajaan Babilonia yang saya akan bicarakan ini, peninggalannya dapat ditemukan di daerah Al-Hila, yaitu daerah Irak, sekitar 85 km selatan kota Baghdad. Saya ingin menyampaikan pada waktu itu kerajaan Babel ya di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar, dia menyerang kerajaan Yehuda dan beberapa orang Yehuda akhirnya masuk dalam pembuangan atau tawanan kerajaan Babel ini. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau berbicara bahwa dari sekian banyak orang tersebut ada sekali lagi tiga pemuda Yahudi yang ditawan. Tiga pemuda ini adalah pemuda yang cerdas, pemuda yang berintegritas, pemuda yang takut akan Tuhan, pemuda yang ingat kepada Allahnya. Nah, kenapa saya katakan ingat kepada Allahnya? Saya bacakan saudara dalam Daniel pasal 3 ayat 1. Demikian firman Allah berkata, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saudara bisa bayangkan patung emas yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta, itu sangat besar sekali. Saudara yang dikasih Tuhan, pentabisan patung emas ini dihadiri di ayat 3 dikatakan oleh wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri apa? Pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Nah, saudara, peraturan yang dikeluarkan oleh istana Nebukadnezar seperti ini. Pada waktu bunyi sangkakala, bunyi kecapi, bunyi gambus, dan banyak bunyi-bunyian lainnya, maka raja berkata, demi engkau mendengar bunyi-bunyian itu seluruh, dikatakan di ayat yang keempat, ya, dikatakan apa? Seluruh segala bangsa, suku bangsa dan bahasa wajib untuk menyembah patung itu. Jadi itu kewajiban. Siapa yang tidak menyembah patung itu akan dicampakkan, akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, inilah kejadian yang saya ingin ceritakan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu patung itu diresmikan dan bunyi sangkakala terjadi, semua orang dari segala bangsa, suku, bahasa itu menyembah patung emas yang Raja Nebukadnezar dirikan itu. Tetapi ada 3 pemuda Yahudi yang tidak sujud menyembah kepada patung emas raja tersebut. Nah, ini yang saya ingin bagikan kepada saudara. Ya, kemudian singkat cerita, Sadrak, Mesak, Abednego, 3 pemuda Yahudi ini, mereka ditangkap kemudian diperhadapkan kepada raja. Dan raja berkata seperti ini, saudara, saya beri waktu kepada kalian bertiga, ya. Waktu kamu mendengar bunyi sangkakala, bunyi kecapi, seruling, dan bunyi-bunyian lainnya, wajiblah engkau langsung sujud menyembah kepada patung emas yang kudirikan.
Saudara yang dikasih Tuhan, apa jawaban ketiga pemuda Yahudi ini? Kita lihat ya, dikatakan begini. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari tanganmu ya Raja. Jadi dua hal dikatakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa Allah sanggup lepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala, dan yang kedua dari tangan Raja. Nah, saudara, di ayat 18, tetapi seandainya tidak, perhatikan saudara ya, kalau tidak ditolong Allah, kata mereka, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah atau kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau mengingatkan kepada saudara bahwa mereka adalah orang Israel. Mereka orang pemuda-pemuda Yahudi dari Yehuda. Nah saudara, apa yang saya ingin katakan bahwa tentu dari kecil mereka telah diajar tentang 10 hukum. Dan dalam 10 hukum itu, pada hukum kedua dan ketiga, saudara perhatikan dikatakan tidak boleh ada patung, ya, tidak boleh ada Allah lain yang engkau harus sembah, tidak boleh. Dari situ ada larangan, dan saya yakin mereka adalah pemuda Yahudi yang punya iman, ya, kepercayaan. Saya selalu berkata seperti ini saudara, iman tidak dipengaruhi oleh keadaan, iman tidak dipengaruhi oleh situasi yang engkau hadapi, iman tidak terpengaruhi oleh tekanan yang engkau hadapi, iman tidak terpengaruhi oleh masalahmu, tapi iman dipengaruhi oleh firman Allah, oleh apa yang Allah katakan. Dan saudara, 3 pemuda Yahudi ini, saya yakin mereka pegang betul bahwa mereka tidak boleh menyembah berhala, bahwa mereka tidak boleh membuat patung atau ilah lain, ya, Allah lain untuk disembah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini menarik saudara ya. Di tengah situasi, di tengah kesulitan yang mereka hadapi, mereka yakin kalau Allah tolong, maka Allah akan keluarkan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Kalau tidak, mereka tidak akan menyembah patung yang dibuat itu. Singkat cerita saudara yang dikasih Tuhan, Raja Nebukadnezar sangat marah. Dan dia berkata apa? Panaskan api itu. Panaskan perapian itu. Yang menyala-nyala itu 7 kali lebih panas. Kemudian saudara, prajurit-prajurit mengikat 3 orang ini, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Kemudian prajurit itu membawa, ya, mereka ke perapian yang menyala-nyala untuk dilemparkan, untuk dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Apa yang terjadi? Saking panasnya perapian itu, saudara. Saking panasnya, prajurit yang membawa Sadrak, Mesak, Abednego itu semuanya mati terbakar. Tapi mereka, ini yang saya ingin sampaikan dan beritakan. Mereka dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Apa yang terjadi? Perhatikan kesaksian Raja Nebukadnezar. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka, ya benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara yang dikasih Tuhan, ini menarik sekali. Raja Nebukadnezar sampai berkata, kenapa? Mengapa? Saya melihat ada 4 orang. Dan yang keempat itu mukanya seperti anak dewa. Kemudian saudara, raja mendekati perapian yang menyala-nyala itu. Ya, dia berteriak, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah. Ya, dikatakan di situ saudara ya. Ya, dikatakan hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Nah, ini mujizat saudara. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Ayat 27, dan para wakil raja, para penguasa, ya, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Untuk apa saudara? Untuk melihat
Ini fakta sejarah melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Itu satu. Yang kedua, saudara, dikatakan rambut di kepala mereka tidak hangus. Yang ketiga, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Yang keempat, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara bertahan dengan iman saudara, Allah sanggup melepaskan engkau dari kesukaran yang besar. Tadi Raja Nebukadnezar berkata, siapakah yang bisa melepaskan engkau dari perapian itu? Dan siapakah yang bisa melepaskan engkau dari tanganku? Saudara, mungkin engkau sementara ditekan, mungkin keadaan sementara menjepit engkau, menekan engkau, dan tangan itu sangat mencengkram engkau, menindas engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Imannya terpengaruh dengan apa yang dia yakini, yaitu tidak boleh ada Allah lain, tidak boleh dirikan patung untuk disembah, tidak boleh menyembah Allah yang bukan Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Saudara, waktu itu mereka percaya, dan sampai hari ini Israel percaya kepada Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada kata yang harus saudara garis bawahi. Kapan-kapan saya akan menjelaskan ini lebih jauh. Yaitu begini saudara. Pada saat ini bangsa Israel yang ada di Timur Tengah sana sangat percaya kepada Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Apakah kita tidak percaya itu? Kita percaya. Tapi saya mau berkata begini saudara. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel itu adalah Allah bagi orang Israel. Tapi Yesus Kristus adalah Allah bagi seluruh dunia ini. Apa yang saya ingin katakan? Segala berkat Allah Abraham, Ishak, dan Israel, saudara bisa dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, Allah Abraham, Ishak, dan Israel itu bagi orang Israel, tetapi Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Sebentar kita akan menghadapi Natal saudara. Dia datang ke dalam dunia ini. Alkitab berkata begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita perlu percaya. Percaya kepada Yesus. Dikatakan muka yang keempat itu seperti anak dewa. Saudara yang dikasih Tuhan, apa masalahmu? Apa kesulitanmu? Yakinlah Yesus ada dalam keadaan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mungkin saudara berkata, melihat tidak ada perubahan, tidak ada tanda-tanda Tuhan akan menolong. Mari kita membayangkan iman Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu perapian itu dinyalakan 7 kali lebih panas. Mereka diikat. Saya yakin kalau orang yang biasa, yang tidak beriman, dia akan berpikir, mana Tuhan? Ayat itu berkata Allah akan menolong engkau tepat pada waktunya. Saudara bisa bayangkan. Mungkin saudara tiba-tiba khawatir. Dan saya tahu sebagai orang yang biasa, saudara akan langsung khawatir. Saudara akan ketakutan. Karena apa? Dipegang dan dicampakkan ke dalam api. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin pikiranmu hanya sampai di situ berpikir, kenapa Allah tidak tolong? Tapi begitu masuk dalam masalah, begitu masuk dalam kesulitan, begitu masuk dalam intimidasi, justru Tuhan ada di dalam intimidasi dan kesulitan. Haleluya. Inilah pembelajaran yang saya ingin bagikan. Bahwa tetaplah percaya. Dalam keadaan apapun juga tetaplah percaya. 3 pemuda Yahudi ini tidak mempan oleh api. Tidak mempan saudara. Tidak ada yang hangus di rambutnya. Pakaiannya bau kebakaran tidak ada. Di tubuhnya tidak ada saudara. Bahkan dikatakan jubahnya. Ya, saya memakai jubah putih ada garis-garis saudara. Dikatakan di sini jubahnya tidak berubah. Jadi kalau waktu dia dilempar dengan pakaian putih, kalau dia dilempar dengan pakaian biru, saudara yang dikasih Tuhan tidak ada yang berubah. Allahmu dahsyat. Amin. Engkau ingin mengalami hal ini. Percayalah sampai langkah yang terakhir. Tuhan pasti ada di situ. Dia menolong engkau. Dia melihat imanmu, dia melihat hatimu, dia melihat keyakinanmu, dia melihat percayamu. Allah pasti membela. Karena Ibrani 13 ayat 8 berkata, kita baca saudara yang dikasih Tuhan,
Ibrani 13 ya. Ayat yang ke-8 saya ingin bacakan kepada saudara, berkata seperti ini. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau dia telah tolong Sadrak, Mesak, Abednego, dia pasti juga tolong saudara. Mungkin saudara sudah kejepit, mungkin saudara sudah masuk dalam tekanan, mungkin saudara sudah dilempar dalam kesulitan. Di situ ada Allah. Amin. Dia akan membuat engkau enjoy. Dia akan membuat engkau santai saja. Bayangkan manusia mana seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang bisa berjalan-jalan dalam kesulitan, yang bisa berjalan-jalan dalam api siksaan. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak akan melihat hari esok. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak akan melihat masa depan yang penuh harapan itu. Haleluya. Inilah pembelajaran yang saya ingin bagikan. Bahwa di satu negara yang bernama negara kerajaan Babilonia, yang sekarang terletak di daerah Irak, di sekitar daerah Baghdad sana, ya, kerajaan ini pernah ada, dan fakta sejarah membuktikan kejadian ini pernah ada, bahwa ada manusia, orang Yahudi, pemuda Yahudi yang dilempar ke dalam api yang menyala-nyala, yang panasnya 7 kali lebih panas, tapi dia santai-santai saja di dalam api itu. Hanya ikatannya yang terbakar. Dan waktu dikatakan, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah, keluarlah. Mereka keluar. Ini bukan film saudara ya. Bukan sutradara yang berkata, ya sekarang matikan apinya. Suruh mereka keluar. Tidak saudara. Mereka keluar ya. Mereka dibuang dengan perapian yang menyala. Mereka keluar dengan santai sekali. Karena saudara adalah pemenang. Saudara pasti akan keluar dari kesulitan saudara. Orang akan melihat. Bayangkan para wakil raja dan semua orang melihat. Wow. Keluar sebagai pemenang. Keluar dari api kesulitan. Keluar dari tekanan yang begitu hebat. Santai saja saudara. Kenapa? Karena engkau memang adalah orang yang ditakdirkan untuk menang. Haleluya. Alkitab berkata, kita lebih dari pemenang. Alkitab berkata, bersama Allah lakukan perkara yang besar. Sadrak, Mesak, Abednego sudah bersama dengan Tuhan dan mujizat terjadi. Hari ini itu juga akan terjadi bagimu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam keluargamu, dan engkau akan melihat hari-hari yang diberkati Tuhan. Karena Yesus ada dalam setiap musim hidupmu, tetap semangat iring Tuhan, karena Dia tidak akan membiarkan engkau kalah. Dia akan pegang engkau dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Hari ini dia berkata, aku pegang engkau dengan tangan kananku. Beri tangan kananmu saudara. Artinya dia ada di depanmu. Dia tidak tinggalkan engkau sendiri. Haleluya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.